Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anakku ya, sebelum ke pembelajaran ya, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang minggu kemarin ya. Kita sudah membahas yaitu tentang rukun iman ya. Masih ingatkah berjumlah berapa itu rukun iman? Iya, betul, berjumlah 6 ya. Nah, seperti dikatakan di dalam hadis, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Nah, kita pernah minggu kemarin itu pernah belajar tentang iman kepada Allah yang pertama ya, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah ya, yang kelima iman kepada hari akhir. Nah, berarti masih ingat ya, apa itu arti iman? Masih ingatkah? Ya. Nah, iman menurut bahasa adalah percaya dan yakin ya. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah percaya dan yakin di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, itu adalah arti daripada iman. Nah, baiklah anak-anakku, berarti kita itu ya, kalau sudah mempelajari rukun iman, berarti kita itu harus percaya ya. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kita harus percaya kepada Rasul Allah. Kelima, kita harus percaya kepada yang namanya hari akhir. Nah, berarti untuk pada pagi hari ini, kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman yang keenam ya, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, baiklah anak-anakku, sekarang kita akan memulai ya pembahasan yang materinya adalah iman kepada qada dan qadar. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai pembelajarannya. Iman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Nah, adapun untuk KI-nya ada 4, Ibu akan sampaikan ya. KI pertama itu adalah sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, itu untuk KI-nya. Sekarang untuk KI 1 itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya ya, itu untuk KI 1. Untuk KI 2 adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lanjut ke KI 3, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Yang terakhir adalah KI 4, mencoba, mengolah,
dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurangi dan merangkai, memodifikasi dan membuat ranah abstrak, ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, itu adalah KI yang terakhir, yaitu KI 4. Adapun untuk KD-nya, ya, untuk pengetahuannya 3.7 adalah memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Itu ya, jadi kalian harus memahami. Untuk keterampilannya 4.7 adalah menyajikan dalil nakli terkait mengenai iman kepada qada dan qadar. Lanjut kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus mampu mendefinisikan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan pengertian takdir mubron. Yang ketiga, harus bisa menyebutkan pengertian takdir mu'alaq. Yang keempat, harus bisa memberikan contoh dari takdir mubron. Yang kelima, harus bisa memberikan contoh dari takdir mu'alaq. Keenam, yaitu harus mampu membacakan dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah kalian harus mampu menuliskan dengan rapih dan benar dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran materi pada hari ini. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dari pengertian iman terlebih dahulu ya. Nah, sebetulnya iman ini sudah Ibu sampaikan di semester 1 ya. Apa arti itu iman? Menurut bahasa, iman adalah yakin atau percaya. Tetapi menurut istilah adalah percaya dan yakin di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, itu arti iman menurut bahasa dan istilah ya. Sekarang kita ke pengertian qada dan qadar ya. Yang pertama dulu, qada. Apa itu qada? Qada menurut bahasa adalah hukum ketetapan atau kehendak. Tetapi menurut istilah, ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman ajali adalah zaman sebelum manusia itu diciptakan. Itu adalah zaman ajali. Nah, sekarang kita lanjut kepada qadar ya. Setelah tadi tahu apa itu arti qada. Sekarang qadar menurut bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Itu qadar menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti dari qadar. Nah, kalau sudah paham ya arti daripada iman, qada dan qadar, kita lanjut kepada yang namanya pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, pengertian iman kepada qada dan qadar itu adalah percaya bahwa segala apa yang di alam ini seperti sehat, ya, sakit, hidup, mati, rizki dan jodoh merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi qada-qadar ini adalah merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita percayai. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang namanya pembagian qada dan qadar. Pembagian qada dan qadar ini terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan yang pertama takdir mu'alaq dan juga yang kedua takdir mubron. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, takdir mu'alaq terlebih dahulu. Takdir mu'alaq menurut bahasa adalah sesuatu yang digantungkan. Tetapi menurut istilah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Nah, jadi untuk takdir mu'alaq ini ya, manusia ini berperan ya, bisa ikut serta di dalamnya ya, tapi tetap berdasarkan usaha dan ikhtiarnya bisa dirubah ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada takdir mubron ya. Takdir mubron ini menurut bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Nah, itu ya, jadi merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi
ya. Sedangkan menurut istilah, ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi dalam takdir mubron ini ya, tidak ada campur tangan manusia ya di dalamnya. Itu semuanya ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Nah, sekarang kita lanjut anak-anakku. Nah, di sini ada dalil ya yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 ya. Nah, itu ya Allah berfirman mengenai iman kepada qada dan qadar ya. Lalu ada lagi dalil di sini Allah berfirman, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun, yaitu Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat ke-7 ayat 34. Nah, kita lihat ya videonya, contoh-contohnya. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Ajalmu pasti menghampiri, mati tinggal menunggu saat nanti. Nah, baiklah anak-anakku, setelah kita melihat tayangan tadi, yaitu tentang banyaknya yang sakit ya, banyaknya yang meninggal dikarenakan COVID-19 ya. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, terhindar dari semua ini ya. Dan juga anak-anakku, kaitan dengan materi yang tadi ya, antara pandemik yang sekarang ini yaitu COVID-19 dengan iman kepada qada dan qadar itu, bahwa kita itu harus percaya atau yakin ya bahwa qada dan qadar itu, takdir itu merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Nah, maka dari itu anak-anakku, kita bisa mengambil hikmahnya ya mengenai pembelajaran hari ini, iman kepada qada dan qadar, yaitu salah satunya yang pertama, kita harus selalu bersabar ya dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dapat kita ambil hikmahnya adalah kita harus selalu bertawakal kepada Allah, tidak putus asa ya. Kita harus terus ya berserah diri kepada Allah ya. Lalu lagi yang ketiga, kita jangan sekali-kali bersifat sombong ya, memiliki segalanya seolah-olah kita memiliki segalanya, padahal apa yang kita dapat itu adalah hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu anak-anakku yang ingin Ibu sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi Ibu dan umumnya untuk kalian. Sebelum Ibu tutup anak-anakku ya, minggu depan insya Allah materi yang akan kita bahas itu adalah tentang perilaku terpuji. Dan sebelum Ibu tutup juga, jangan lupa kalian kerjakan tugas yang dari Ibu ya. Nah, Ibu tutup, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.